Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat bersukacita hari ini karena kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk segala kemungkinan yang terus Engkau berikan, kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa terus memperlengkapi diri kami Tuhan untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami ingin selalu setia karena kami percaya Tuhan bahwa kami akan terus dipakai oleh Tuhan, dan kami ingin terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kasih karunia Allah, kami siap Tuhan untuk berkata firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Salam kudus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, dan tentunya yang menonton live streaming. Saya ingin membagikan sedikit kesaksian ya, sedikit saja, karena tentunya kita semua punya kesaksian, dan belakangan ini menjadi hal yang di dalam saya pribadi, khususnya saya pribadi, sangat banyak sekali Tuhan berikan sukacita ya, karena banyak hal yang tentunya tidak terduga Tuhan berikan di saat-saat yang mungkin bagi kita sepertinya akan terjadi seperti itu saja. Maksudnya dalam arti tidak ada hal yang spesial gitu ya, atau apapun itu yang bisa kita prediksi gitu. Jadi Tuhan memberikan sukacita itu kepada kita tentunya setiap hari ya, apalagi kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan gitu kan, yang sudah paham betul bagaimana firman kebenaran kasih karunia Allah, tentunya semua hari sama saja. Tapi ini pengalaman yang sangat luar biasa, maksudnya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup saya gitu. Dan saya merasakan sukacita yang luar biasa. Mungkin jemaat-jemaat semua sudah tahu, sebelumnya saya diberikan cobaan iman ya. Dalam arti kita sebagai orang kudus tentunya kan tidak semua mulus ya kan. Gitu. Apalagi dan apapun itu bentuknya, kerohanian, jasmani ya. Gitu. Jadi diuji tubuh saya ketika saya drop kemarin, opname hampir 4 hari. Itu pertama kali saya dalam hidup saya masuk rumah sakit. Ya, kalau nggak salah ya, Ibu ya. Kalau Ibu masih ingat. Ya, jadi selama 25 tahun saya baru pertama masuk rumah sakit dan diinfus opname seperti itu. Karena sebelumnya saya pernah juga sakit yang serupa sama, tapi bisa di rumah untuk ditangani di rumah, tidak terlalu parah gitu. Tapi kemarin memang sudah terlalu jatuh, drop, sehingga harus masuk rumah sakit opname untuk beberapa hari. Tapi puji Tuhan, itu sebenarnya jadi teguran untuk saya. Begitu, maksudnya kita selama di dunia ini pun tentu ingin memaksimalkan apa yang terbaik di dalam hidup kita, ingin kita level up gitu. Tapi terkadang kita juga harus memikirkan kapan kita juga, kalau tubuh kita, kapan kita juga harus beristirahat, itu harus kita kita harus tentukan. Itu yang namanya bijaksana. Mungkin sebelumnya saya kurang bijaksana dalam hal menjaga pola hidup dalam bekerja gitu, karena saya bisa bilang saya salah satu orang yang mungkin workaholic, senang bekerja gitu, karena puji Tuhan pekerjaan saya semua sesuai dengan passion saya gitu, musik, mengajar, kemudian ada juga di luar sana event atau ada dari panggung ke panggung begitu untuk bermusik, dan itu menjadi hal yang menyenangkan untuk saya.
gitu. Tapi karena terlalu banyak, mungkin Tuhan bilang kamu istirahat dulu. Oke, kayaknya kamu harus istirahat gitu kan. Istirahat dan terlalu banyak gitu. Istirahat renungkan firman Tuhan. Dan akhirnya ya saya rasa bahwa itu menjadi hal yang tepat gitu. Akan sangat berbahaya kalau misalnya Tuhan tidak kasih seperti itu ya. Ntar tiba-tiba benar-benar langsung drop dan puji Tuhan gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doa juga semua jemaat Tuhan ya. Akhirnya saya bisa sembuh. Kemudian kemarin di tanggal 22 bulan 2 2022 cantik ya tanggalnya ya, 1 tahun sekali seumur hidup gitu. Kayaknya kalau cantik gitu ya, tanggal 22 bulan 2 2022 genap saya berusia 25 tahun. Semuda ya, kalau udah seperempat abad ya, udah quarter life crisis kalau anak-anak sekarang bilang. 25 tahun gitu kan. Sebentar lagi Ibu ya, masih kalau Ibu mengharapkan cepat-cepat, sebentar lagi, sabar ya. Nanti Tuhan jawab ya, Tuhan jawab. Begitu. Sukacita sekali ya, maksudnya itu doa jemaat, doa teman-teman semua yang ada di luar sana, kemudian doa Ibu Gembala dan Bapak Gembala, kita semua yang ada di sini, saya berterima kasih banyak karena saya merasa bahwa di umur saya 25 tahun ini itu menjadi hal yang luar biasa karena Tuhan juga terus kasih saya kesempatan untuk bisa berkarya, satu, kemudian kedua juga tetap terus bisa untuk mengupgrade. Ini kesempatan untuk kita semua gitu ya, yang Tuhan berikan untuk mengupgrade diri kita. Itu yang menjadi salah satu, ternyata umur 25 tahun ini agak berat gitu. Punggung saya agak berat, agak sedikit agak berat gitu. Karena banyak tanggung jawab tentu yang menjadi kalau misalnya manusia sekarang bukan beban ya, tapi lebih kepada tanggung jawab yang memang harus kita kerjakan, kita raih gitu. Karena kita semakin dewasa, otomatis permasalahan tidak semakin sedikit. Tapi kalau kita melihat apa yang Tuhan inginkan, tentunya kekuatan dari Tuhan, firman Allah itu sudah cukup, lebih dari cukup ya. Dan itu semua berlaku untuk kita semua. Dan saya percaya bahwa di umur saya yang sekarang saya bisa lebih lagi untuk menjadikan firman Tuhan ini tentunya pelita dalam kehidupan kita. Apapun itu yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita, ya kita harus mengacu pada firman Tuhan, tentunya firman kasih karunia Allah. Dan sangat bersyukur sekali, mungkin di luar sana teman-teman saya, seangkatan saya ya, mungkin belum ada ya yang bisa bersama-sama untuk bertukar pikiran dalam arti gitu. Karena kalau sepantaran kan mungkin kita lebih enak ya sharing gitu. Karena kalau misalnya yang lebih tua ya pasti ada rasa segan gitu kan. Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan pasti bisa lah untuk memberitakan firman Tuhan tentunya ya, memperkaya pengetahuan akan kebenaran Allah. Begitu. Jadi singkat saja, karena kita juga akan banyak sekali membahas firman Tuhan pada hari ini gitu ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan saya sangat bersyukur pada Tuhan. Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan sukacita. Amin ya. Amin. Baik. Bapak Ibu semua, khotbah yang akan saya bawakan hari ini akan tetap mengacu kepada firman atau surat dari Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus, rasul bangsa lain. Dan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita bahas ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga. Ya, saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk membuka firman Tuhan. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Begitu juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang menonton live streaming dari rumah.
Ya, pembahasan firman Tuhan kali ini masih berkaitan dengan bagaimana kita dapat memahami alasan-alasan di balik sukacita kita. Bagaimana kita memahami alasan-alasan di balik sukacita kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Ya. Jadi kita akan membahas itu satu persatu, dan kali ini kita akan membaca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya. Jadi kita mungkin bisa membacanya bersama-sama saja karena ini tidak terlalu banyak. Sudah ketemu semua? Amin. Baik, 1, 2, Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 6, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Filipi ini, ya, surat Filipi ini adalah firman Tuhan yang ditujukan khusus. Ya, kita harus sama-sama tahu bahwa surat Filipi ini adalah surat firman Tuhan yang ditujukan khusus kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Orang-orang kudusnya Tuhan. Oke? Bukan kepada semua orang pada umumnya. Bukan kepada semua orang pada umumnya. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, tentu kita berbicara kepada waktu dan pembagian program rumah tangga Allah, ya, itu sangat penting bagi kita. Jadi sekali lagi firman ini khusus Paulus tujukan untuk orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus Yesus, khususnya. Kenapa hanya kepada orang-orang yang telah diselamatkan? Kenapa? Kenapa hanya kepada orang-orang yang telah diselamatkan, tidak kepada orang-orang yang belum diselamatkan, belum percaya? Bukan belum diselamatkan, mereka tidak percaya saja. Sebenarnya sudah diselamatkan kalau mereka percaya, gitu ya. Jadi kenapa kepada hanya orang-orang yang telah diselamatkan saja firman Tuhan ini disampaikan? Karena tidak ada alasan bersukacita, tidak ada alasan bersukacita di dalam Tuhan bagi mereka yang masih berada di luar. Ini kalau kita bisa, kalau saya katakan hal seperti ini, mungkin kita merasa agak sedikit egois mungkin. Karena bagaimana kamu bisa bilang seperti itu, gitu, tanpa mengacu kepada, kalau mereka tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam firman Tuhan, ya. Jadi tidak ada alasan bersukacita di dalam Tuhan bagi mereka yang masih berada di luar Tuhan. Ya, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Betul? Kita tentu sangat bersyukur Bapak Ibu. Kita tentu sangat bersyukur karena kita juga mendapat bagian di dalam sukacita. Kita mendapat bagian di dalam sukacita yang Tuhan nyatakan melalui surat dari Rasul Paulus ini, yaitu surat Filipi. Ya, karena kita juga termasuk orang-orang kudusnya Tuhan. Dan kita patut bersukacita dan bersyukur akan hal itu. Kita adalah orang-orang yang percaya. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada kebenaran akan fakta penebusan oleh darah Kristus Yesus.
Itulah yang menjadikan kita kudus. Kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan kekal. Kapan? Ketika kita percaya, ketika kita masing-masing menerima dan percaya kepada Injil kasih karunia Tuhan. Jadi kalau belum menerima, kalau belum percaya, tidak ada alasan bagi manusia untuk bisa bersuka cita yang sejati di dalam Tuhan. Ya, tetap bersuka cita. Tapi apa? Sukacita yang dunia semu. Tidak kekal sukacitanya. Amin ya. Kita semua yang sudah percaya, kita semua yang sudah memiliki iman, kepastian, keselamatan masuk surga, sukacitanya kekal. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang tidak ada duka cita, Bapak Ibu. Pasti selalu sukacita. Karena Tuhan akan terus memberikan selalu kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati Bapak Ibu, itulah yang memberikan sukacita dan itulah yang menguatkan. So that's why itulah yang terjadi kepada orang-orang yang percaya. Hanya kepada orang-orang yang percaya. Sukacita yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang semua yang menonton juga lewat live streaming, firman Tuhan jelas sekali mengajarkan kepada kita orang-orang kudus, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, alasan supaya kita harus mempunyai alasan supaya bersukacita senantiasa. Kita tahu di tengah-tengah dunia sekarang yang banyak sekali perjuangan lah saya bilang. Ya, kita harus terus berjuang. Ya, banyak sekali sekarang di keadaan dunia yang sedang berjuang melawan pandemik COVID yang belum tahu kapan akhirnya ya. Tapi kita percaya semua bahwa mudah-mudahan pandemik ini cepat selesai supaya kita bisa bertemu kembali, bisa secara lengkap bisa berkumpul. Tapi itu tidak berarti bahwa menghilangkan sukacita, Bapak Ibu ya. Apapun bisa kita lakukan di dalam Tuhan karena kita sudah menjadi orang-orang percaya. Begitu banyak orang yang kehilangan apa? Kehilangan pekerjaan. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, kemudian usahanya tutup, juga bisnisnya bangkrut, atau kesehatan yang paling utama yang sering menjadi kendala di dalam kehidupan sekarang. Kesehatan yang merosot. Kita tidak perlu ragu untuk mengatakan seperti itu. Tidak hanya untuk orang tua, bahkan orang-orang yang masih muda pun, yang ibaratnya masih imunnya masih kuat, itu semua tanpa terkecuali. Begitu banyak orang merasa bahwa kehidupan saat ini, Bapak Ibu, benar-benar mengancam ketenangan kehidupan pribadi dan keluarga dan sebagainya. Namun disitulah kepada kita semua, khususnya bagi orang yang percaya, kepada Tuhan Yesus, Allah menjanjikan sesuatu hal yang berbeda, yaitu bersukacita senantiasa. Dari mana kita bisa tahu? Tetapi bersukacita yang bagaimana? Ini penting bagi kita. Bersukacita yang bagaimana? Bersukacita yang bagaimana, yang akan di dalam hal apa juga, ya, sukacita itu pun karena apa juga. Kita harus tahu bentuk sukacita yang dimaksud apa. Dikatakan di Filipi pasal yang keempat ayat keempat, ini ayat firman Tuhan yang mungkin sudah sering sekali kita dengar ya. Ini juga menjadi ayat firman hafalan dari anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu kita. Saya akan bacakan Filipi pasal yang keempat ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacita. Sukacita yang Tuhan janjikan dan karuniakan ya kepada kita adalah sukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
bukan di dalam daging. Ya, sukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam daging. Di dalam, apalagi di dalam perbuatan-perbuatan manusia, atau di dalam dunia, atau di dalam hal lain apapun. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang sejati adalah hanya ada kita rasakan ketika kita sadar. Ketika kita sadar bahwa kita sudah berada dan sekarang berada di dalam Tuhan. Secara sadar bahwa kita sekarang berada di dalam Tuhan. Sukacita itulah yang menjadikan sukacita yang sejati. Dan pasti di luar Tuhan semuanya sia-sia. No doubt, tidak ada argumen tentang hal itu. Karena pasti sesuatu yang di dalam Tuhan, di luar Tuhan adalah sesuatu yang bersifat daging atau semu. Tidak ada yang kekal di luar Tuhan. Ya. Hanya jika kita melihat dan mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan, maka kita juga bisa merasa berarti. It's all about Jesus. Oke. Jadi, tapi bagaimana kita dapat mengetahui dan mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan? Ini penting bagi kita. Kita harus ketahui, ya. Bagi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memperhatikan kembali ayat firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga. Di situ di ayat 2 dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Wow. Ini kalau bagi orang dewasa, semua di sini lebih suka nasi atau bubur? Nasi ya, karena kita sudah dewasa. Beda kalau untuk anak-anak, pasti mereka punya struggle dalam hal bubur pasti, ya kan? Gitu. Ini kalau ibaratkan makanan ini, nasi yang memang kita sudah bisa lah, orang dewasa yang sudah bisa makan nasi, itu yang sudah mulai beranjak dewasa, begitu. Jadi ini mungkin salah satu menjadi firman Tuhan yang memang harus kita fokus cerna, itu lebih effort lebih besar, gitu ya. Tapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita semua bisa mengerti apa yang kita berusaha untuk mengerti, apa yang Tuhan inginkan, ya. Itu penting untuk kita. Jadi ayat 2 pasal 3 ini Paulus menjelaskan bahwa pemberitaan Injil Kristus, ya Bapak Ibu, yang sedang dia lakukan secara masif atau meluas sampai ke istana Romawi, ya, telah mendapat perlawanan dari orang-orang jahat, Bapak Ibu. Siapa yang dimaksudkan oleh Paulus orang-orang yang jahat? Di situ disebutkan ada 3 istilah, ya. Di ayat yang kedua tadi ada 3 istilah di situ. Yang pertama apa? Anjing-anjing. Oke. Yang kedua, pekerja-pekerja yang jahat. Kemudian yang terakhir adalah penyunat palsu. Terhadap orang-orang tersebut, ya, Paulus sendiri mengatakan bahwa agar semua orang-orang kudusnya Tuhan berhati-hati, jangan sampai kita tergoda dengan mereka. Banyak di luar sana pengajaran-pengajaran palsu. Kalau kita meminjam istilah Paulus, mungkin sekarang agak sedikit ini ya. Kalau bisa kita sebut ya pekerja-pekerja yang jahat lah. Ya, kalau kita sebut yang pertama mungkin agak sedikit bukan kontroversial, tapi lebih kepada kesempatan nanti untuk kita bisa memberikan firman Tuhan kepada mereka itu jadi berkurang kesempatannya. Kita bisa sebut di sana, di luar sana banyak sekali pekerja-pekerja jahat, pekerja-pekerja yang jahat, banyak sekali. Apalagi mengenai firman Tuhan yang disampaikan, tentunya yang tidak sesuai dengan zaman kasih karunia saat ini, atau bahkan di luar
Dan masih banyak di luar sana seperti itu. Dan Tuhan mau kita orang-orang kudusnya, karena firman Tuhan ini yang sedang kita bahas ini itu ditujukan kepada orang-orang kudus. Berarti ditujukan kepada kita semua yang sudah percaya. Ya, untuk hati-hati. Jangan sampai kita tergoda dengan mereka. Seperti yang tadi Pak Charles juga saksikan, bahkan orang-orang kudus Tuhan masih bisa tergoda. Masih bisa tergoda. Karena apa? Karena masih kita hidup di dalam daging. Tapi kita harus cari tahu dulu sebenarnya jahatnya mereka ini sampai di mana. Ya. Kita harus bisa telah jahatnya sampai di mana. Sampai-sampai Paulus memberi kesan kepada mereka seolah-olah itu adalah hal kriminal dalam tanda kutip. Ya. Pekerja-pekerja yang jahat. Ya, penyenat-penyenat palsu adalah kriminal yang harusnya tentu dijauhi dan diwaspadai. Waspadalah. Apakah mereka pembunuh? Apakah mereka perampok yang disebutkan oleh Paulus, Rasul Paulus ini? Atau pekerjaan keji lainnya, kriminal lainnya? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Bukan jahat yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bukan pembunuh, bukan perampok atau pencuri atau apapun itu, bukan hal-hal seperti itu yang dianggap menjadi kejahatan manusia yang paling serius di zaman ini. Kalau mungkin kita bisa lihat pekerjaan hal seperti itu, hal-hal kriminal seperti itu sudah tidak manusiawi lah. Apalagi hal-hal yang sudah menyangkut menghilangkan nyawa seseorang atau apapun itu. Tapi based on firman Tuhan, bukan hal-hal seperti itu yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius di zaman seperti ini. Di zaman ini. Lalu apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah bahwa mereka yang kedapatan sebagai pengajar-pengajar yang satu, selalu menambahkan perbuatan-perbuatan mereka sendiri sebagai jalan untuk mencapai keselamatan masuk surga. Saya berani bilang bahwa mungkin di luar sana banyak pemberita-pemberita atau pengkhotbah yang mungkin akan bertanya-tanya, apa sih maksudnya dari firman Tuhan ini? Itu saya berani jamin lah gitu. Banyak di luar sana, banyak sekali, ya. Itu jawabannya. Jadi pengajar-pengajar yang selalu berusaha, ya ini yang Paulus maksudkan. Ya, mereka yang kedapatan sebagai pengajar-pengajar yang selalu berusaha untuk menambahkan perbuatan-perbuatan mereka sendiri sebagai jalan untuk mencapai keselamatan masuk surga. Jadi untuk kepada kalian semua, berarti kalian adalah pengajar-pengajar yang jahat, pengajar-pengajar yang sesat. Bertobatlah. Jadi hal itulah yang jelas sekali menurut firman Tuhan. Hal itu yaitu menambah perbuatan-perbuatan manusia sebagai syarat memperoleh keselamatan kekal, bukanlah kasih karunia Tuhan. Bukan sama sekali. Bukan. Itu melawan kasih karunia Tuhan. So itu mengapa dikatakan oleh Rasul Paulus mereka adalah pengajar-pengajar palsu. Mereka adalah pengajar-pengajar yang sesat. Ketika mereka mengajar, Bapak Ibu, apalagi mengajar di banyak sekali jemaat, berapa banyak orang yang bisa percaya hal tersebut? Berapa banyak? Wah, banyak sekali Bapak Ibu.
dengan kata-kata atau firman yang keluar dari pengajar-pengajar palsu, itu yang merubah mindset jemaat itu. Sehingga mereka makin jauh dari kasih karunia Allah. Mereka sudah jauh, tapi karena pengajar-pengajar saat itu, jadi akhirnya makin jauh. Dan itu yang menjadi fokus kita sekarang. Itulah mengapa itu kejahatan yang sangat luar biasa bagi Paulus. Kenapa? Karena banyak orang yang harusnya bisa diselamatkan, tapi malah makin jauh. Karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan firman kasih karunia Allah. Itu menjadi hal yang penting bagi kita, karena firman Allah ini, firman kasih karunia ini bukan hal yang main-main, Bapak Ibu. Bukan hal yang bisa diutak-atik. Tidak bisa, apalagi firman Tuhan. Semua sudah mempunyai porsi masing-masing tergantung kepada program kasih karunia. Tentunya Injil keselamatanlah yang menjadi dasar sekarang di zaman kasih karunia untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan masuk surga. Nah, dengan cara bagaimana kita tahu mereka menambahkan perbuatan-perbuatan mereka? Karena tadi saya sebutkan bahwa mereka menambahkan perbuatan-perbuatan sebagai syarat memperoleh keselamatan. Tapi caranya bagaimana kita tahu, Bapak Ibu? Mereka menambahkan perbuatan-perbuatan mereka sebagai jalan untuk diselamatkan. Kalau kita yang sudah belajar, kita yang sudah dalam Tuhan, mudah saja mungkin. Misalnya, satu dengan membanggakan diri mereka karena bersunat secara lahiriah. Atau karena mereka rajin melakukan hukum simpel kan? Sangat simpel. Lakukanlah semua perintah Tuhan, hukum Taurat. Sudah tahu itu labelnya apa? Sudah tahu itu labelnya apa? Atau karena mereka rajin melihara hidup keagamaan mereka, tapi tanpa mengenal kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus. Begitu. Jadi kira-kira Bapak Ibu, supaya apa dan bagaimana mereka memaksakan orang lain, ya, termasuk jemaat kudus Tuhan. Kalau kita lihat di dalam surat Rasul Paulus, termasuk jemaat kudus Tuhan di Galatia masuk jebakan mereka. Banyak sekali jebakan-jebakan yang terjadi, ya. Harus melakukan hukum Taurat Musa. Tujuannya apa? Jelas, supaya mereka dapat berbangga diri secara lahiriah atau jasmania. Dan kebanggaan seperti itulah yang dikecam Paulus. Karena itu bukan bersumber, dan itulah tidak menjadi sumber sukacita yang benar. Itu bukan sumber sukacita yang benar sebagai pengikut Kristus saat ini. Jadi nilai-nilai kebanggaan hidup itu, kebanggaan hidup karena kita berhasil adalah usaha diri kita sendiri, bukanlah kebanggaan di dalam Tuhan. Itu yang mereka sebut sukacita di dalam daging, yang kita bisa sebut sukacita yang semu. Ya, nilai-nilai kebanggaan hidup mereka adalah kalau mereka berhasil atas usaha diri mereka, bukan kebanggaan di dalam Tuhan. Itu bukan sukacita di dalam Tuhan sama sekali. Itu bukan value yang istimewa, precious, bukan. Itu nilai-nilai di luar Tuhan pasti mengecewakan. Yang di luar Tuhan pasti mengecewakan. Ujungnya apa? Kayu, rumput kering, kincrat.
tidak tahan uji. Yang habis terbakar bila diperhadapkan dengan api pengujian Tuhan dalam kebenarannya, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi sangat menarik bagi kita, firman Tuhan ini. Kita akan lanjut lagi, Bapak Ibu. Berikutnya sangat menarik. Kita baca mulai, kita akan fokus kepada ayat bagian keempat di situ. Tapi bagi bagian yang B, demikian Paulus mengatakan, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada apa? Hal-hal lahiriah. Apa kata Paulus? Aku lebih lagi. Ya. 5. Disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel. Apalagi? Bukan hanya itu saja, dari suku Benyamin. Apa cukup di situ saja? Dia katakan, oh, saya orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, apa kata Paulus? Aku tidak bercacat. Aku tidak bercacat. Paulus memberikan contoh yang paling tepat untuk menentukan anggapan orang yang mencoba berbangga di dalam hal-hal lahiriah. Semua yang Paulus sebutkan itu sudah menjadi hal-hal yang bisa dijadikan kebanggaan diri sendiri. Seperti kebanggaan lahiriah hidup Paulus. Ya, di situ sudah kita lihat tadi. Ketika dia masih bersama, namanya belum Paulus pada waktu itu, Bapak Ibu. Masih Saulus ya, sebelum dia akhirnya diselamatkan dulunya. Di ayat 4 itu dikatakan bahwa kebanggaan-kebanggaan yang lahiriah yang demikian, bisa kita lanjut yang ke-7. Di situ dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan apa? Keuntungan bagiku. Apa dianggap oleh Paulus sekarang? Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kemudian oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Tahu sampah ya Bapak Ibu ya? Harus dibuang supaya aku memperoleh Kristus. Sampah itu dibuang. Mungkin sekarang ada sampah didaur ulang. Tapi yang namanya sampah tetap aja sampah. Meskipun bisa didaur ulang. Itu semua dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Dan harus dibuang jauh-jauh dari hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, lalu sekarang kenapa terlalu banyak orang-orang saat ini yang masih kekeh harus hidup menurut hukum Taurat? Kenapa banyak sekali di luar sana yang masih kalau nggak hukum Taurat, bukan firman Tuhan itu. Harus hukum Taurat. Kenapa di luar sana masih sekali banyak orang-orang harus hidup menuruti hukum Taurat? Masih saja kekeh. Jika Paulus saja yang adalah rasul yang langsung dipilih oleh Tuhan mengatakan kalau cara hidup yang tidak berkenan, yang semua menjadi pride di dalam dirinya itu sekarang sudah dianggap sampah. Kan di situ dikatakan apa? Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa dikip sama Paulus seperti itu? Tidak. Apa dikatakan? Segalanya kuanggap rugi. Rugi. Karena pengenalan terhadap Kristus Yesus. Paulus sudah tegas berkata bahwa ia sendiri tidak dapat dibenarkan atau berbangga di dalam hal-hal lahiriah seperti itu. Tidak bisa, tidak dapat dibenarkan
atau berbangga dalam hal-hal lahiriah tersebut. Bahkan rugi dan memalukan di hadapan Tuhan. Jika harus bangga dengan prestasi hal-hal lahiriah sebagai cara untuk mengenal hidup di dalam Kristus Yesus. Bukan itu sekarang caranya. Bukan itu yang Tuhan inginkan caranya di zaman kehidupan kasih karunia saat ini. Paulus sendiri sudah melepaskan kebanggaan tersebut dengan tuntas. Dengan sangat tuntas. Dan tidak akan memungutnya sedikit pun. Ya. Bapak Ibu, kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16. 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Ayat yang ke-16. Sampai kita bisa baca sampai 17. Kita membaca bersama-sama saja karena hanya 2 ayat. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran apa? Ukuran manusia. Selanjutnya, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Inilah pengenalan baru yang kita yang benar-benar membawa sukacita kita selamanya di dalam Tuhan. Yaitu apa? Mengenali diri kita sebagai manusia yang baru. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Mengenali diri kita sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Jadi apa kebanggaan kita sekarang, Bapak Ibu? Apa kebanggaan kita sekarang? Sembilan dikatakan, Filipi pasal yang ketiga, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena apa? Kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bukan karena kepercayaan menaati hukum Taurat. Bukan kepercayaan menaati hukum Taurat. Tetapi karena kepercayaan kepada Kristus semata-mata. Kebenaran yang membanggakan hanya melalui iman. Faith. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang membanggakan, kebenaran di dalam Kristus di zaman kasih karunia saat ini, hei dengar kalian semua, hanya melalui iman. Titik. The faith of Christ. Hanya melalui iman Kristus. Yaitu kesetiaan Kristus memikul segala dosa di atas kayu salib. Itulah yang disebut karena kasih karunia Tuhan kamu diselamatkan. Hanya melalui iman. Dan itu adalah hasil pekerjaanmu. Betul? Itu bukan hasil usahamu. Hei, bangun.
tetapi apa? Pemberian Allah. Jadi tidak bisa kita membanggakan diri dalam hal seperti itu. Apalagi dalam kehidupan ya, berbangga diri. Kenapa? Karena itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan itu pemberian Allah yang cuma. Bagaimana bisa kamu berbangga akan hal itu? Sekali lagi, catat, sukacita kita yang abadi adalah jika kita mengerti bahwa kehidupan yang baru yang sekarang kita orang percaya saat ini jalani adalah sungguh-sungguh pemberian dari Tuhan. Hadiah, gift dari Allah. Itu hal yang sangat luar biasa bagi kita. Karena banyak di luar sana yang berusaha untuk mencari keselamatan dengan perbuatan. Tidak akan dapat. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Zaman sekarang hanya melalui iman kepada Kristus. Jadi itu penting buat kita, dan itu penting di zaman kasih karunia sekarang. Di luar sana masih banyak yang tersesat, masih dalam artian belum bisa menemukan apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman Tuhan. Belum, masih samar, bahkan cenderung tidak terlihat, abu-abu. Gitu. Jadi sukacita, kita patutlah bersukacita akan hal itu, karena kita sudah menjadi orang-orang yang percaya, kita sudah menjadi orang-orang yang selamat, dan puji Tuhannya kita semua sudah diselamatkan tentunya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di luar sana, puji Tuhan kita punya banyak sekali hal yang positif, progres yang Tuhan inginkan, progres yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Itu hadiah juga. Pelayanan PA itu hadiah dari Tuhan. Karena kita setia, ya kan? Kalau kita tidak setia, kita tidak mungkin Pak Charles atau Pak Dallas atau siapapun kita yang punya ruang lingkup yang bisa kita jadikan tempat untuk memberitakan firman Tuhan, kasih karunia Allah ini disampaikan, itu Tuhan tidak akan mungkin percayakan. Tapi tentunya kita semua yang terus mencari kebenaran, ya, pengetahuan akan kebenaran, akhirnya itu semua berbuah. Hadiah Tuhan kasih, banyak hadiah Tuhan kasih di dalam kondisi hal seperti ini. Mungkin kalau orang-orang lain anggap kayak mungkin seperti Pak Gembala di sini mengatakan hal itu menjadi latihan, latihan kita juga sebagai orang-orang yang sudah percaya. Jadi banyak tanggung jawab yang Tuhan akhirnya berikan lewat dari pos-pos PA. Sekarang sudah makin menjamur, puji Tuhan, makin banyak orang yang diselamatkan. Yang mendengar dululah, ya, tentunya diselamatkan itu kita semua pasti berfokus kepada itu semua. Kita berharap mereka semua diselamatkan. Tapi yang pertama, ya mereka harus mendengar. Bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengar? Gitu. Dan kita bersukacita. Mungkin kita bisa melihat gereja kita terus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Firman kasih karunia. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Dan saya mau seperti yang kita inginkan tentunya, pastilah kita harus tetap fokus. Karena itu Bapak Ibu, supaya kita dapat terus percaya kepada Tuhan. Kita sampai pada kesimpulan dan penutup. Supaya kita dapat terus percaya kepada Tuhan Yesus yang sedang duduk di dalam surga, dan supaya sukacita kita pun bertambah-tambah dengan penuh,
maka kita harus terus tekun mempelajari firman Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara. Firman rahasia Kristus. Bertumbuh, berbuah, dewasa di dalam Kristus. Khususnya yang diwahyukan Allah melalui Rasul kita, Rasul Paulus, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, surat-surat dari Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, yang ditujukan langsung kepada kita orang-orang tak bersunat secara lahiriah, tetapi kita bersunat secara rohani, yaitu kita memiliki hati nurani yang bersih, yang bersih karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hati kita. Karena melalui pengetahuan kebenaran rahasia tersebutlah, sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi dapat dimampukan terus percaya kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi kebanggaan dan sukacita yang abadi semua orang-orang kudusnya Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi bukan hal-hal yang lahiriah. Jadi sekarang tentu makin banyak alasan kita untuk bersukacita di dalam Tuhan, karena kita juga sudah di dalam Tuhan, sukacita yang sejati. Dan bersyukur kita semua bertemu bisa di sini. Banyak kesempatan, mudah-mudahan kita bisa bertemu setiap hari Minggu ya, karena mungkin minggu-minggu kemarin kita mengalami hal-hal yang tentunya pribadi yang mungkin mengenai kesehatan apapun itu gitu, yang menjadikan kita jadi kurang sukacita kalau nggak ketemu gitu. Itu doang jadinya jatuhnya. Tetap sukacita, tetap gitu kan, tetap, karena kita akan pastikan terus, apalagi kita yang sudah berkomitmen, apapun yang terjadi, pelayanan firman Tuhan setiap hari Minggu tidak akan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, tidak akan mangkir. Oke, gereja hari Minggu ini libur dulu ya, karena ini. Tuhan kasih Zoom. Enggak. Tuhan kasih segala sesuatu yang berbentuk online. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Tapi akan lebih sukacita kalau kita bisa berkumpul tentunya bersama-sama. Dan kita berharaplah semua itu menjadi semua hal-hal di dunia ini bisa menjadi lebih tenang ya, dalam artian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi kita akan tetap terus stay online, stay di tempat di mana kita akan terus memberitakan firman Tuhan apapun yang terjadi. Dan itulah fungsi dari gereja kita. Kita semua yang ada di sini adalah pelaku-pelaku firman. Dan itulah misi kita sebagai orang-orang percaya. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh panjang kami membicarakan firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi tentunya masih sedikit yang bisa kami pelajari. Tapi kami percaya Tuhan, sedikit demi sedikit kami percaya Tuhan terus akan memampukan kami dan terus melengkapi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa dan ajaib. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang akan menjadi kebanggaan sejati kami. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Dan kami juga berharap Tuhan, tentunya kami juga bisa membagikan sukacita yang sejati dari Tuhan bagi banyak orang. Karena kami percaya Tuhan menginginkan itu, dan karena
itulah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami ingin terus selalu diperlengkapi oleh Tuhan, dan kami terus ingin berkomitmen untuk setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan. Kami percaya kami bisa bergandengan tangan Tuhan untuk terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran kasih karunia. Karena firman kebenaran kasih karunia Allah ini menjadi sukacita yang besar, menggebu-gebu di dalam hati kami Tuhan untuk kami beritakan. Kami ingin tentunya selalu dikuatkan, tentunya untuk melewati semua rintangan dan cobaan yang terjadi dalam dunia saat ini. Kami percaya kami masih hidup di dalam daging, tapi kami percaya juga kami sudah dimeteraikan di dalam dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang di dalam hati kami ini bisa menguatkan kami dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya seluruh kehidupan dan pergumulan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih.